Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini kita berjumpa kembali ya di pembelajaran tematik, masih di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang kedua dan juga 5. Nah, coba perhatikan ya, di sini ada sebuah gambar dan juga teks. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya di sini kira-kira mereka sedang ngapain ya? Ya, mereka sedang bergotong royong atau kerja bakti untuk membersihkan got ya. Mari sama-sama kita baca ya teksnya. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga pun merasa senang karena lingkungan kembali bersih. Nah, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan ini sangat bagus sekali ya dilakukan. Selain bisa mempererat silaturahmi antar sesama warga sekitar, kita juga bisa bersama-sama menjaga dan membuat lingkungan kita bersih. Sekarang coba kita perhatikan lagi ya. Di sini ada sebuah gambar dan juga percakapan antara keluarga Lani dan juga warga sekitar. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu, kata ayah Lani. Lalu seorang warga menjawab, "Baik Pak, tidak apa-apa." Nah, jadi warga ini memberi kesempatan ya kepada keluarganya Lani untuk beribadah terlebih dahulu ke gereja. Lalu berikutnya gambar yang kedua. Nah, di sini ada seorang warga yang mengajak warga yang lain untuk beristirahat. Mari kita beristirahat sejenak. Nah, dari kedua gambar dan juga teks yang sudah kita baca tadi, menurut kalian sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, coba kalian ingat-ingat kembali ya. Sila pertama Pancasila itu bunyinya seperti apa? Iya, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sila pertama itu berhubungan dengan toleransi beragama ya. Nah, maka di sini yang sesuai atau mewujudkan sila pertama Pancasila adalah yang ini ya, yaitu dia memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Lalu, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan juga gambar yang sudah kita lihat tadi? Nah, sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sesuai dengan gambar yang ini ya. Karena biasanya kan kalau kita kerja bakti akan merasa lelah atau capek. Nah, rasa kemanusiaan itu muncul ketika kita memberi kesempatan orang lain untuk beristirahat sejenak, lalu nanti kita melanjutkan lagi kerja baktinya. Nah, contohnya seperti itu ya, pengamalan sila kedua Pancasila. Adapun contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Nah, contoh lain untuk pengamalan dari sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat adalah yang pertama, yaitu
melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing ya. Tentunya kalau kita sebagai umat Islam, ibadah yang kita laksanakan setiap hari adalah sholat 5 waktu tentunya. Lalu kemudian yang kedua yaitu memberi kesempatan dan juga menghormati tetangga kita untuk melaksanakan ibadah. Lalu kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Lalu selanjutnya yaitu ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Lalu kemudian untuk contoh pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat adalah yang pertama, yaitu kita bisa menyapa tetangga saat berpapasan atau kita saat bertemu dengan tetangga, kita bisa menyapanya. Lalu kemudian memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, lalu menolong sesama dan juga bisa menjenguk tetangga yang sakit. Nah, itu dia ya contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Nah, kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Nah, mari kita lihat gambar ini. Nah, kira-kira di sini Udin sedang ngapain ya? Jadi, yang pertama ini adalah melompat dengan satu kaki. Lalu gambar yang kedua ini adalah meloncat dengan dua kaki. Nah, apa sih perbedaan melompat dan meloncat? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI, melompat adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan dan dengan cepat menurunkannya lagi. Nah, sedangkan meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua kaki bersama-sama. Nah, gerakan meloncat ini contohnya bisa kita lihat dari hewan ya, seperti katak atau kelinci. Nah, itu namanya gerakan meloncat ya, karena kelinci dan katak itu dia melompatnya dengan kedua kaki. Nah, jadi sudah bisa ya membedakan antara melompat dan juga meloncat. Nah, untuk kegiatan melompat dan meloncat itu bisa kita lakukan di dalam permainan tradisional kita ya. Nah, contohnya seperti gambar ini namanya permainan tapak gunung ya, atau engklek ya, atau biasa juga kita sebut dengan permainan cabang ya. Nah, adapun variasi untuk gerakan meloncat, ini ada berbagai variasi ini ya. Nah, jadi yang pertama di sini ada gerakan meloncat beraturan ya. Jadi meloncatnya ini ke arah depan itu secara beraturan. Lalu kemudian bisa juga meloncat dengan zigzag ya. Contohnya seperti di gambar ini. Jadi meloncatnya itu tidak beraturan. Awalnya ke kanan, lalu ke kiri, lalu ke kanan lagi, ke kiri lagi. Nah, itu adalah gerakan meloncat zigzag ya. Jadi gerakan melompat dan meloncat ini untuk melatih kekuatan otot kaki. Baik, sekarang silakan kita perhatikan ya cara mempraktikkan gerakan meloncat dan juga melompat yang akan dipandu oleh Ustadz Heri. Nah, jadi di sini Ustadz Heri akan mempraktekkan gerakan meloncat dan juga melompat melewati rintangan. Di mana di sini Ustadz Heri melewati rintangan botol ya. Nah, jadi untuk tugas kalian hari ini adalah mempraktikkan gerakan melompat dan juga meloncat melewati rintangan. Nah, contohnya tadi seperti yang sudah dipraktikkan oleh Ustadz Heri ya. Kalian bisa melewati rintangannya ini, terserah kalian bisa menggunakan botol ataupun benda-benda lain yang ada di rumah kalian.
Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semangat ya untuk mengerjakan tugasnya. Mari kita akhiri dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.